Shalom alaikum bersama Masiyah. Ada banyak yang bertanya kepada saya ketika saya membahas buku mantan Katolik, seorang mualaf yang bernama Abdul Ahad Daud dalam bukunya Muhammad dalam kitab suci agama-agama. Pertanyaannya begini, apa sebabnya seorang yang sudah menjadi pastor, menjadi seorang pendeta, dia mudah meninggalkan imannya? Dan saya jawab, itu tidak jaminan dia menjadi seorang pendeta. Karena itu saya diminta oleh beberapa kalangan untuk memberikan tip atau wejangan bagaimana orang-orang Kristen mempertahankan iman di tengah-tengah hiruk pikuk dan hingar-bingarnya eksploitasi mu'alaf. Orang-orang Kristen yang mu'alaf dan diekspos besar-besar dari kalangan baik itu artis maupun yang banyak sekali juga abal-abal. Si mantan ini, mantan itu, ex ini, ex itu, dan banyak sekali. Kita kembali lagi dengan evaluasi kita terhadap buku Benyamin Keldani atau Abdul Ahad Daud ketika dia membahas tentang nubuatan Nabi Muhammad di dalam kitab Injil. Sekalipun dia banyak sekali juga bicara nubuatan Muhammad dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, tapi kita membatasi ini dulu. Saya akan membahas kelemahan metodologis dia ketika membuat penyimpulan bahwa Parakletos dalam Injil Yohanes adalah Muhammad. Pertama-tama bahwa latar belakang kata Parakletos dalam Perjanjian Baru itu berasal dari terjemahan Ibrani kata Menahem. Dan sebagaimana kita sudah singgung minggu lalu, Menahem itu adalah gelar bagi Mesias. Baik itu dalam literatur Yahudi maupun nanti diteruskan oleh Perjanjian Baru Kristen. Di dalam Midrash Ekah Rabbah, yaitu semacam komentari dari para rabi tentang kitab Ratapan pasal 1 ayat 16, dikatakan bahwa Menahem itu adalah Raja Mesias yang akan datang, Malka Mesiha dalam bahasa Aramaik. Nah, kata Menahem ini terdapat di dalam kitab Ratapan pasal 1 ayat 16. Kirahak mimeni Menahem mesib nafsi, karena jauh daripadaku Menahem yang menyegarkan jiwaku. Nah, kata Menahem ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Yunani yaitu parakalonmi, yaitu terjemahan Septuaginta yang dibuat abad ketiga sebelum Kristus. Ada dua hal yang disampaikan dalam buku Abdul Ahad Daud ini. Yang pertama-tama dia menduga-duga bahwa kata yang diterjemahkan dengan Parakletos sebagai pembela, penghibur, penolong itu tidak tepat. Katanya dia kemungkinan besar teks yang asli itu bukan Parakletos tetapi Perikletos, dan dengan demikian dia mencoba untuk memaksakan tafsirannya tentang Muhammad atau Ahmad. Dan ini saya kira bukan hanya Abdul Ahad Daud. Itu mulai dari abad ke-8 dalam surat menyurat antara Kaisar Leo III dengan Khalifah Umar II, Umar bin Abdul Aziz, bagaimana sudah kita bahas kemarin. Sampai Timotius awal dalam dialognya dengan Patriark Al-Mahdi, dan diteruskan sampai zaman sekarang. Terus menerus ini diulang-ulang. Lalu biasanya ketika gambaran-gambaran terhadap Alkitab itu tidak cocok dengan penafsiran mereka, lalu menuduh adanya pemalsuan. Nah, saya akan buktikan. Kalau di awal abad 20 seorang Benyamin Keldani menuduh adanya pemalsuan Alkitab, orang tidak bisa mengakses begitu mudah naskah-naskah Alkitab. Sekarang orang menduga
mungkin dipalsukan, itu sudah tidak mungkin lagi. Ini adalah terbitan dari Kodeks Vatikanus, tentu dalam cetakan modern. Dan kodeks ini ditemukan di abad ke-19 sebelumnya, dan banyak naskah-naskah yang sejaman, misalnya Kodeks Sinaiticus, Kodeks Alexandrinus, Kodeks Byzantium. Lalu bahkan sebelum kodeks itu kita memiliki naskah yang lebih tua lagi, awal abad kedua, bahkan akhir abad pertama. Misalnya Papyrus 52 yang disimpan di John Ryland Library, itu berisi sebagian dari Injil Yohanes. P66, Papyrus 66 itu disimpan di Jenewa, dan itu dengan mudah dapat diakses sekarang ini. Dan demi pertanggungjawaban ilmiah terhadap firman Tuhan yang tidak boleh berubah, maka orang-orang modern sekarang dengan mudah melacak misalnya dari buku edisi kritis Perjanjian Baru Nestor Aland, yang setiap kali ada penemuan terbaru, dia selalu memunculkan di dalam Kritikus Apparatus. Jadi teks-teks yang mungkin ada varian-varian yang berbeda itu, dan nyatanya Perjanjian Baru tidak berubah secara substansial dari isinya. Dikritisi, obok-obok, tetapi Perjanjian Baru terbukti bahwa dia memang buku yang diilhamkan Allah, dan itu benar adanya. Tentu kita tidak bisa memahami perspektif Kristen tentang wahyu ini dari agama Islam. Nah, sebagaimana tadi saya katakan bahwa ketika teks Perjanjian Baru sendiri atau kitab Alkitab pada umumnya tidak cocok dengan asumsi-asumsi teologis yang mereka bangun tentang nubuat kedatangan Muhammad, maka menuduh pemalsuan. Lalu mereka biasanya bahwa kemungkinan kata ini aslinya Periklitos, dan di dalam naskah berbahasa Syria itu kemungkinan adalah yang benar itu menuju kepada atau merujuk kepada kata Muhammad, dan dengan demikian Muhammad itu sejalan dengan kata Muhammad atau Ahmad di dalam bahasa Arab yang artinya terpuji. Tapi mana naskahnya? Di tahun berapa naskah itu disimpan, di mana? Sama sekali hanya asumsi dan tuduhan sepanjang masa yang sangat panjang. Dan ini waktunya saya sebagai seorang Kristiani hanya meluruskan, apalagi ketika saya ditanya tip apa untuk menghadapi hingar-bingarnya mu'alafisasi yang dieksploitasi sedemikian rupa. Oke, kita akan membahas dulu. Abdullah Ahad-Daud menyangka bahwa dalam Aramaik, dalam bahasa Aramaik itu adalah Muhammad. Kalau naskah Aramaik itu bisa dilacak dengan mudah. Untuk Perjanjian Baru, sekarang dengan mudah orang bisa mencari yang namanya Alkitab Pesita atau Pesito. Pesito itu ditulis dalam bahasa Kristus dengan huruf yang dikembangkan setelah zaman Kristus, makanya disebut Syriac Aramaik. Kita punya Pesito, dan kita juga punya yang namanya Old Syriac, dan itu juga tidak ada kata Muhammadah, itu tidak ada. Kita dengan mudah mengakses itu. Kemudian kalau yang dimaksud itu Aramaik Yahudi, ya, misalnya Targum, itu kan dalam bahasa Aramaik. Kita bisa periksa ayatnya satu persatu. Misalnya Ratapan pasal 1 ayat 16 tidak diterjemahkan, hanya disebut Menahem. Kemudian muncul lagi dalam Ayub pasal 16 ayat 2, itu kata Ibrani jamak, ya, para Menahem atau para penghibur, Menahame diterjemahkan dengan Menahemin dalam bahasa Aramaik. Lalu kata yang serupa yang sering muncul misalnya dalam terjemahan Alkitab Perjanjian Baru untuk Injil Yohanes dalam bahasa Ibrani. Beberapa terjemahan Ibrani menerjemahkan kata Parakletos itu dengan malis, dan kata malis ini bisa dijumpai di dalam Ayub pasal 16 ayat 20, pasal 33 ayat 23.
Tidak satu pun naskah kuno di seluruh bumi ini yang menyebut kata Muhammad atau Muhammad, itu tidak ada. Jadi stoplah kita difitnah untuk mengatakan Alkitab sudah dipalsukan. Mana? Tunjukkan buktinya. Bahkan yang namanya naskah P66 itu hasil uji karbon yang bisa dipertanggungjawabkan hanya berjarak 24 tahun dari penulis aslinya. Tidak ada naskah manapun di seluruh dunia yang menandingi keakuratan kitab suci Injil. Karena kita memiliki lebih dari 5.000 naskah yang itu dengan mudah kita akses di dunia sekarang ini. Lalu itu tadi yang disebut dengan Menahem yang kemudian diduga-duga sebagai Muhammad dan sebagainya tidak terbukti. Lalu yang kedua, kenapa di dalam Alkitab Pesita menggunakan paraklita seperti yang sudah kita baca kemarin? Karena kata paraklita yang diambil dari bahasa Yunani parakletos itu sesungguhnya begitu populernya sampai hari ini pun ya, orang Yahudi dalam bahasa Ibrani modern, kata paraklit itu artinya Muhammad atau pengacara. Dan ini dengan mudah bisa dilihat di kamus bahasa Ibrani Arab seperti ini. Muhammad itu adalah paraklit, artinya menyerap dari bahasa kuno. Seperti misalnya kalau kita di Indonesia ya menyebut kereta api dengan sepur dalam bahasa Jawa. Itu kan sebetulnya pengaruh Belanda, spur. Bahasa Malaysia sekarang banyak dipengaruhi bahasa Inggris karena pernah menjadi koloni Inggris. Begitu juga bahasa Ibrani modern ini banyak dipengaruhi oleh bahasa-bahasa yang dulunya pernah menduduki tanah Israel seperti Yunani. Makanya kita mengenal Praklitut Hamedina. Kita mengenal bahasa Ibrani modern Praklit Hamekos yang berkaitan dengan petugas-petugas pengadilan, baik itu kejaksaan, kantor pengacara, itu berkaitan dengan parakletos. Dan itu tidak ada kaitannya dengan perikletos seperti yang dicari-cari, dan itu tidak ada basic naskahnya sama sekali. Lalu kita berpikir, apakah orang sekelas Abdul Ahad Daud tidak mengerti? Dan orang awam berpikir dia ini kan seorang yang lama menjadi pastor Kaldian, masa tidak mengerti? Ya, Anda bisa membaca sendiri bukunya dong. Misalnya dalam buku itu disebutkan, saya belum cek Septuaginta, tetapi seingat saya, demikian kata-katanya, saya tidak memiliki Septuaginta, makanya tidak bisa ngecek dari Septuaginta. Tapi seingat saya, kata parakalon tidak ada kaitannya dengan parakletos. Dan ini salah besar, karena kata parakletos, parakalon itu satu akar kata, ya. Dan itu bisa dengan mudah juga kita membaca di banyak buku pengantar bahasa Yunani, baik itu Yunani klasik, syukur-syukur kita bisa bandingkan dengan Yunani modern supaya kita tahu bahwa pada masa Yunani modern ini pengacara juga disebut parakletos, sehingga tidak mungkin mau kita tafsirkan dengan Ahmad Muhammad, itu terlalu jauh. Nah, karena itu apakah orang kelas Abdul Ahad Daud atau Benyamin Kaldani tadi, seorang yang tanya kepada saya, memang benar-benar tidak mengerti, padahal dia kan pastor. Ya, pastor kalau dia ritus Kaldea yang dia pahami ya bahasa liturginya. Ketika dia ngomong Yunani, dia tidak bisa cross check bahasa Yunani, kan begitu. Padahal semestinya untuk zamannya dia kan sekitar tahun 1900-an, itu terlalu mudah kalau dia kontak temennya dari gereja Ortodok Yunani, ditanyakan coba sebenarnya di Septuaginta kata parakalon itu akar katanya apa, itu kan mudah sekali. Sementara gereja Yunani Ortodok itu selalu merayakan liturgi sucinya masih memakai bahasanya Perjanjian Baru.
Agios oteos, agios iskiros, agios atanatos, eleisonimas. Itu mudah sekali untuk project itu doksa, patri, gitu yukitu agiu pneumatik, sangat mudah. Karena itu adalah satu hal yang menurut saya sangat disayangkan untuk dia begitu mudah mengotak-atik cocokologi dari ayat yang mirip-mirip bunyinya. Misalnya seperti miripnya kata Naruto sama Naruto, kan diketahui orang modern kalau Naruto yang jelas bahasa Jawa kemudian dikaitkan dengan film kartun Naruto bahasa Jepang. Tapi kalau Anda mengatakan Naruto dalam bahasa Bali, itu masih ada kaitannya karena sama-sama berbasic bahasa Jawa kuno. Nah, karena itu untuk para penanya itu saya ingin sampaikan ya sebagai akhir bahwa ternyata orang yang kita silau melihatnya sebagai seolah-olah dengan segala atribut kepakarannya dalam tanda kutip sebelum dia mu'alaf, itu menyilaukan mata kita. Jangan kaget, jangan gampang kagetan, jangan gampang gumunan, itu hanya sedikit-sedikit wah luar biasa. Apanya yang luar biasa? Biasa-biasa saja. Saya mau tunjukkan. Untuk membuat spekulasi seperti itu, dia membaca Septuaginta aja tidak dilakukan. Padahal dengan sangat mudah dia bisa mengakses itu. Nah, apalagi Targum tidak di cross check sama dia sampai dia membuat perkiraan-perkiraan Ahmad Muhammad. Itu naskahnya disimpan di mana? Begitu nanti nggak cocok, ini sudah dipalsukan, terus yang asli yang mana gitu loh. Pemikiran ilmiah itu kan basicnya harus data, diverifikasi, bukan sekedar karena keyakinan terhadap kitab sucinya memang itu ada, lalu yang lain dipaksa untuk mengikuti asumsinya itu. Nah, menjawab itu saya punya tip ya, yang saya namakan, minta maaf saya memakai bahasa Jawa, ngelmu pancatan papat. Nah ini makanya saya harus baca ini karena ini baru saya ciptakan beberapa saat tadi. Saya masih suka menembangkan dengan mijil. Ya, mijil itu memang menurut saya tembang yang cukup syahdu ya. Watak becik syaratmu tingelmi, utek lantep uko tuwin jangkep olah pamikire, sluman slumun slametan natoni, kyo wartakno Injil kratone Sang Kristus. Artinya begini, untuk Anda bisa mencapai ilmu yang sejati, itu syaratnya yang pertama watak. Watak itu artinya karakter, integritas, perwatakan. Itu harus bagus. Orang pinter itu bisa dicari. Tetapi orang yang tidak berintegritas itu bisa menjual agama, bisa menjual kebenaran. Karena kita sudah diingatkan agomo kanggo pancatan. Agama hanya sebagai batu lompatan, maka banyak ada politisasi agama. Dan yang menjadi korban adalah umat yang tidak mengerti apa-apa. Yang kedua, utek lantip ugo, otaknya harus cerdas. Kalau dia sudah punya karakter bagus, tinggal dia belajar. Banyak orang pinter tapi karakternya tidak bagus. Mungkin dalam konteks Abdullah Hadaud dia orang baik, artinya wataknya bisa dipertanggungjawabkan. Otaknya ya mungkin ya pinter lah, buktinya dia banyak mengerti bahasa-bahasa. Tetapi yang ketiga mungkin syarat ini nggak dipenuhi, yaitu jangkep. Pendekatannya tidak holistik. Satu contoh, ketika dia tidak menemukan Septuaginta, mestinya kan dicari sebelum dia menelaah itu. Hanya dikira-kira, seingat saya, para kalon tidak ada kaitannya dengan Parakletos misalnya. Ini nggak jangkep.
Maka banyak orang yang bisa mengeksegese kitab suci dengan bahasa asli Ibrani, gramernya Yunani. Tetapi karena dia tidak menguasai arkeologi, tidak menguasai sejarah, maka dia mudah sekali membuat kesimpulan yang salah. Karena ilmunya tidak jangkep atau tidak holistik. Nah, kalau sudah punya watak bagus, otak pintar, pendekatan holistik, ini juga bahaya, masih bisa kesandung lagi penampilan yang kadang-kadang suka menyakiti orang lain. Maka bagaimana menerapkan itu, praksis pelaksanaannya seperti apa? Sluman slumun selamat. What is the meaning of sluman slumun selamat? Ini tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Sluman slumun selamat itu lebih merupakan bahasa pertimbangan yang lebih sophisticated, lebih sublim. Karena apa? Bukan sekedar mencapai selamat untuk diri sendiri, tetapi sluman slumun selamat itu soal gaya. Gaya menyampaikan pendapat supaya tidak menyakiti hati orang lain. Sekalipun dia ngeritik, sebisa mungkin orang yang dikritik jangan merasa dikalahkan. Ini yang namanya sluman slumun selamat. Lah kalau sudah sluman slumun selamat, maka Injil Kristus bisa diwartakan. Saudara, jangan mudah kagetan, jangan mudah gumunan, jangan mudah kaget, jangan mudah heran, dan jangan bodoh, kata Alkitab. Karena itu kiranya apa yang dipertanyakan kepada saya jawab lewat pancatan papat ini. Watak, otak, jangkep, sluman slumun selamat. Karakter dan integritas, rasionalitas, holistik pendekatannya, dan cara menyampaikannya tidak menyakiti hati orang lain, tetap bisa mempertahankan kemajemukan bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Kita tidak sama tapi bisa bersama-sama. Tuhan memberkati kita. Shalom Aleichem B'Shem HaMashiach.